Halo teman-teman, kembali lagi bersama trio Pick Me. Jadi hari ini kita bakal cerita-cerita tentang horor di segmen Hormat Horor Jumat. Jadi ini adalah daily dose of horror kalian, dan kita akan mendapatkan 3 cerita. Pertama dari Bella, kedua dari Nadira, ketiga dari aku, Tata. Lanjut, Bella, boleh cerita? Oke, kalian berdua pernah nggak study tour? Pernah. Pernah ya. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal mistis pas lagi study tour? Enggak deh kayaknya. Kayaknya enggak sih. Nah, aku nih, waktu itu pas SMA aku study tour ke Jogja. Tapi bukan masalah study tournya loh yang serem. Tahu nggak yang serem apa? Itu pas kejadian di hotelnya. Jadi di satu hotel itu kita berempat, satu kamar berempat ya. Nah, masing-masing dari kita itu kasurnya beda-beda gitu. Terus di satu malam kita tuh berempat gak bisa tidur. Akhirnya ada temanku yang ngide kayak, gimana kalau kita manggil setan? Ih, iseng banget ya. Iya. Serius, Nah, terus kita nyetel musik. Kalian tahu kan Lingsir Wengi? Kita nyetel musik itu dengan harapan bakal ada setan yang datang. Iya. Tapi setelah 3 kali di setel, gak ada setan yang datang. Terus kita kayak mikir, apa gak ada setan ya di hotel ini? Tapi gak mungkin gak ada setan Gak gak mungkin sih? banget ya sih. Nah, akhirnya kita main Jalangkung. Di Jalangkung juga gak ada setan yang muncul. Tapi pas malamnya nih sekitar jam 2 subuh kita tidur, aku tidur terus kebangun di ya paling jam 3 subuh mendekati jam 4 subuh lah ya. Kebangun, disitulah aku ngerasain horor mistisnya. Pas aku kebangun, oh iya, for your information, kamar mandi hotelnya itu pintunya transparan. Jadi kalau ada orang lewat, itu bayangannya kelihatan kan. Aku udah selesai nih buang air kecil. Pas aku nengok ke belakang, tepatnya ke pintu kamar mandi, itu tuh kayak ada bayangan lewat. Aku mikir teman aku dong, yaudah aku panggil aja Dea, Dewi, Sinta. Tapi nggak ada yang nyaut. Aku pikir mereka emang iseng. Terus tapi aku nggak tahu kenapa aku tuh merinding banget gitu loh. Pas aku buka pintu kamar mandi, aku ngeliat di kasur mereka tidur nyenyak. Astaga. Iya, terus pas itu aku langsung mikir, maaf, aku langsung kayak minta maaf gitu karena aku langsung kepikiran sebelum kita tidur kita manggil, manggil gitu kan. Terus aku tidur kan, aku langsung buru-buru tidur, naikin selimut. Pas aku mau merem, ada yang bisikin. Bisikin. Aku tidur, katanya mau lihat aku. Jujur itu takut banget sih. Dan aku pas denger itu aku langsung maaf. Terus aku langsung bener-bener kepala aku tuh aku tutupin selimut. Dan pas aku ngerasa aku tutupin selimut, aku ngerasa tuh bukan cuma aku di dalam selimut itu. Berarti ada yang nemenin ya dong. Sampai pagi aku gak bisa tidur dengan nyenyak dan gak bisa lanjutin study tour dengan keadaan tubuh kurang sehat karena ketakutan selama semalaman. Pasti sih Kak, takut. Serem banget. Terus kalau dari Nadira ada cerita apa nih? Kalau tadi kan Bella kan cerita tentang study tour ya? Iya kan? Iya. Nah, pas study tour ini ada bayangan. Sebenarnya aku juga punya tahu cerita kayak gitu, tapi di rumah. Di rumah. Aduh, lebih serem. Iya. Awalnya sih aku nggak ngerasa rumahku horor ya, cuman setelah kesini aku ngerasa kayaknya aku mulai dapet gangguan kecil kayak gitu deh. Iya. Dimulai dari ada satu malam dimana aku lagi tidur pules, udah pules. Terus tiba-tiba kebangun, kayaknya di tengah-tengah jam 1 atau jam 2 lah ya. Nah, pas bangun situ kondisi kamarku mati. Tapi kondisi kamarku mati, tapi teras rumahku tuh nyala. Terangnya ya. Iya, jadi tuh kayak kalau misalnya ada sosok sesuatu yang lewat, itu pasti kelihatan kan siluetnya. Pas. Apalagi letak kasurku tuh seberang-seberangan banget sama jendela. Nah, pas aku bangun, tiba-tiba ada siluet hitam lagi lihat di pojok. Ya ampun. Kalian bisa nebak gitu siluet apa? Genderuwo. Oh my god.
Jangan-jangan pocong. Jujur sih aku kaget banget sih, karena aku nggak pernah, sebelum aku nggak pernah lihat itu, tapi tiba-tiba muncul siluet benar-benar bentuk pocong, dan di situ aku langsung kayak sesak napas karena shock banget shock, lah ya. iya aku shock banget. Mungkin itu aja sih dari aku. Kalau dari Kak Tata gimana? Kalau aku sendiri nih sebetulnya ada sih beberapa cerita yang aku alamin sendiri gitu ya. Dan utamanya itu waktu aku masih di Telkom. Dan itu tuh aku kan sempet di asrama ya. Oh iya. Dan waktu di asrama itu aku ya kayak agak-agak terpaksa gitulah. Jadi emang feeling aku selama tinggal di sana nggak enak. Dan selama di sana tuh banyak banget cerita-cerita horor yang emang legenda lah di sana gitu. Iya. Kayak misalkan kalian tahu tuh kayak abang nasi goreng yang jualan di lantai 9, padahal lantai 9 tuh ya balkonnya langsung ke bawah gitu kan. Tapi dari balkon dia muncul lewat gitu. Itu seru banget sih. Tapi itu legenda aja ya. Legenda. Tapi yang aku alamin sendiri itu waktu itu pernah nih aku kan pengen mandi ya, dan kamar mandinya tuh emang kebetulan lampunya ngeremang-remang gitu. Dan aku tuh udah nggak mood karena memang kamar mandinya agak jorok. Jadi aku nggak sempat bersih-bersih kamar mandi. Lantas aku ya udahlah kayak yaudah mandi aja deh. Aku bolak-balik lah intinya, kayak naruh anduk, naruh sabun. Nah pas terakhir aku pengen naruh sikat gigi sama odol aku itu tuh aku nggak dengar, kan pintunya kayak agak setengah ketutup gitu kan. Di dalam itu ada yang nyalain air gitu loh. Nah Siapa tuh? jadi kayak aku perasaan aku ya mungkin kamar atas kali ya, lantai atas gitu kan. Mungkin emang temboknya jelek aja gitu. Jadi karena aku saking shocknya, aku berusaha kayak denial, aku kayak yang gak mungkin terjadi. Jadi aku kayak buka pintu, ya udah aku lanjut mandi aja. Dan pas lagi mandi itu kan aku kan keramas ya, dan itu tuh emang kebetulan pakai gayung. Jadi emang airnya itu nggak yang gitu-gitulah, nggak yang lancar gitu airnya. Dan sabun itu masuk ke mata aku semuanya. Jadi perih, dan kalau aku berusaha ngebuka mata cuma bentar doang kebukanya. Dan kalian tahu pas aku kebuka mata di sekian kalinya itu ternyata gelap. Ternyata lampunya mati. Astaga, seru banget sih Kak. Lampunya mati. Aduh, di kamar mandi lagi. Iya kan. Terus karena kayak aku mikirnya, aduh kayak ngedrop lagi nih listriknya gitu kan, karena emang sering terjadi di asrama gitu kan. Aku berusaha ambil anduk lah, nggak mungkin aku keluar nggak pakai baju kan. Iya. Dan aku pengen ngelap juga shampoo yang ada di mata aku. Dan aku ngeraba-raba lah karena posisi mata aku masih ada shampoo-nya. Ngeraba-raba anduk gini-gini. Dan kalian tahu nggak waktu aku ngeraba-raba itu aku ngeraba apaan? Apa tuh? Aku ngeraba ada muka di tangan aku. Bener-bener kayak gini, kayak aku ngeraba dan kerasa kalau misalkan di rabaan itu mulutnya tuh senyum sampai sini. Gak bisa bayangin, serem banget itu sih. serem banget. Nah, di situ aku udah freak out banget. Kayak aku langsung gini kan, terus aku langsung teriak, aku shock. Dan aku langsung nyari buru-buru dan akhirnya keambil anduknya. Aku keluar kamar mandi pun belum bisa yang meresapi apa yang terjadi gitu loh. Terus itu bener-bener serem Itu banget. seru banget sih Kak. Terus siapa sih yang ketawa-tawa? Siapa sih yang ketawa? Jujur, tadi pas ngomongin meraba muka tuh siapa ya yang ketawa-tawa ya? Ini apa? Tumben